Di bawah pengaturan Sydney Kevin, sekelompok utusan ilahi meninggalkan Beiyun Liancheng satu demi satu. Selama seluruh proses, selain konfrontasi antara Sydney Kevin dan Qin Yichen, tidak ada jejak pertempuran apapun. Jelas, dalam arti tertentu, ini adalah serangan diam-diam yang kurang diketahui. Khusus untuk orang-orang di kota pemurnian Beiyun, tidak ada orang kuat di antara mereka, dan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di langit. Dan inilah jebakan yang ditinggalkan Sydney Kevin. Dia masih sangat yakin bahwa Qin Yichen bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini, karena hanya dia yang terkait erat dengan kepentingan kota pemurnian Beiyun, dan dia adalah satu-satunya di seluruh dunia abadi yang dapat membantu kota pemurnian Beiyun. Berita yang salah ini, ditambah dengan fakta bahwa Qin Yichen baru saja memperoleh identitas pemilik kota-kota reruntuhan. Selama dia adalah seseorang, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Ketika hubungan antara kedua belah pihak retak, kota kilang Beiyun akan terisolasi dan tidak berdaya. Dan Qin Yichen juga akan kehilangan aspek ketergantungannya ini. Tentu saja, jika dia punya waktu, dia bisa langsung membuat Shen Lianchen menjadi gila dengan langsung ditempatkan di Beiyun Liancheng. Sayangnya, dia tidak memiliki kondisi ini, jadi dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Rencana di hatinya berangsur-angsur menjadi jelas. Sydney Kevin melihat ke kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Karena tidak ada cara untuk menang kali ini, maka lain kali, pertama tanam kerenggangan, dan akan selalu ada waktu untuk berakar dan bertunas di masa depan. Sydney Kevin masih memainkan sempoa kecilnya di sini, tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen menyampaikan keberadaan Sydney Kevin kepada Shen Lianchen segera setelah dia pergi. Bahkan jika Shen Lianchen bingung dengan tindakan Sydney Kevin, dan sekarang mengirim seseorang untuk menyelidiki sebentar, dia dapat yakin bahwa apa yang dikatakan Qin Yichen itu benar atau salah. Namun, setelah berpikir sebentar, Shen Lianchen menggelengkan kepalanya dan melihat orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya yang baru saja menyampaikan berita itu. Saya pikir insiden ini adalah kesempatan, tetapi kita dapat menemukan kesempatan untuk memainkan pertunjukan dan menipu Mahkamah Agung untuk membunuhnya. Anda menyampaikan ini kepada penguasa cahaya. Orang beriman menutup matanya dan mengirimkan suara, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Penguasa cahaya berkata bahwa dia harus pergi ke wilayah bintang Huotu sekarang, dan kamu dapat memutuskan sendiri rencananya di sini. Shen Lianchen mengangguk lagi dan lagi. Oke, aku mengerti. Setelah orang percaya ini tinggal di sisi Shen Lianchen, sikap Shen Lianchen terhadap kuil penguasa cahaya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hanya dengan cara kontak ini, Shen Lianchen dapat yakin bahwa dia telah menemukan pahanya. Selain itu, tujuannya telah berubah dari mengandalkan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Mahkamah Agung, menjadi membantu Qin Yichen berurusan dengan Mahkamah Agung, dan tidak ada yang lain. Hanya kemampuan untuk mengirimkan suara kapan saja, di mana saja. Sudah cukup untuk membuat hati Shen Lianchen bergerak. Setelah kontak antara Qin Yichen dan Shen Lianchen selesai, Qin Yichen juga membawa 40.000 orang di kota Terapung Lin dan 10.000 orang di kota reruntuhan menuju pintu masuk Huotu Xingyu. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen berpartisipasi dalam perang formal sejak dia datang ke dunia ini. Melihat ke belakang sekarang, Qin Yichen juga menemukan bahwa perang di bintang dewa utama memang tidak cukup untuk ditonton. Pasukan pemberontak yang mencoba melawan Olympus tidak dapat mengumpulkan bahkan 1 juta ksatria. Dan, Olympus, serangan balik juga lemah. Dan pertempuran terbatas pada 1 atau 2 bidang bintang. Ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. Sekarang, dunia abadi hanya bisa dikatakan baru saja menggunakan kekuatan nyata. Dan Qin Yichen sudah merasakan mati lemas. Setiap pertemuan di masa lalu, melihat ke belakang sekarang, hanya berpikir bahwa itu adalah situasi yang diatur. Dengan 40.000 pengikut, Qin Yichen melihat ke belakang dan melihat bahwa itu sudah menjadi kerumunan besar orang kulit hitam. Selama periode istirahat ini, mereka semua akhirnya mencapai ranah ksatria. Ini juga merupakan kekuatan yang hampir tidak tersedia. Jalan berbaris selalu membosankan. Ini berlaku untuk Qin Yichen, yang tidak tahu situasi di seluruh medan perang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di wilayah bintang pembantaian api. Tidak ada tujuan yang harus dicapai, dan tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ini terlihat seperti jalan-jalan. Pada saat pikiran ini muncul, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Saya harap ketika Anda kembali, Anda masih dapat mempertahankan suasana santai seperti itu. Saat Lin Bai kembali, Qin Yichen memerintahkan. Lin Bai, bawa mereka ke jalan. Saya akan pergi ke kamp Kevin di Sydney untuk melihat bagaimana situasinya saat ini. Sangat penting bahwa senjata dikonfigurasikan sebanyak mungkin sebelum kita memasuki wilayah bintang Huotu. Qin Yichen pergi untuk melemparkan Sydney Kevin lagi. Belum lagi untuk saat ini. Di sisi ini, Matt berangkat dengan 10.000 orang di kuil penguasa cahaya. Kali ini, Qin Yichen langsung menempa tubuh yang kokoh untuk Matt, tidak lagi seperti senjata terakhir, yang terutama fleksibel. Senjata ini bisa dikatakan tidak fleksibel sama sekali, dan bahkan sedikit tumpul. Namun dalam hal pertahanan, Qin Yichen telah melakukannya secara ekstrim. Matt adalah salah satu komandan terpenting Qin Yichen,
Qin Yichen tidak peduli untuk merawatnya jika dia adalah kulit renyah yang akan hancur hanya dengan satu sentuhan tombol. Cukup menjadikan Matt sebagai senjata berlapis besi. Dalam hal pertahanan saja, bahkan jika Qin Yichen membuat tembakannya sendiri, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Dengan waktu yang sedikit ini, orang percaya lainnya juga dapat merespons. Tentu saja, ada kecelakaan lain di medan perang, yang tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen. Begitu Matt mengangkatnya, tak terhitung senjata yang dibuat khusus lepas landas, dan mereka terbang ke kejauhan. Setelah senjata-senjata ini tiba di lokasi yang telah ditentukan Matt, mereka tetap berada di pegunungan gantung ini dengan cara yang paling ekonomis. Sepanjang jalan, Matt telah menggunakan puluhan ribu senjata, dan dua ajudan di sekitarnya sangat menyakitkan. Yu Daoseng tidak tahan lagi dan bertanya pada Matt. Matt, apakah kamu memiliki maksud yang dalam melakukan ini? Matt melirik Yu Daoseng dan menamparkan kepalanya. Saya mengajukan dua pertanyaan kepada Anda. Pertama, apakah senjata lebih penting, atau nyawa saudara-saudara? Pikiran Yu Daoseng turun sejenak sebelum dia bereaksi. Tentu saja, nyawa saudara-saudara itu penting. Jika senjatanya hilang, mereka bisa dipalsukan lagi. Jika hilang, mereka benar-benar hilang. Kepala kuda. Bagus sekali. Kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan kedua. Apakah Mahkamah Agung bagi kita? Tetapi hubungan seperti itu antara menteri yang setia dan majikan yang layak. Yu Daoseng ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Sekarang Mahkamah Agung dan kuil penguasa cahaya hanyalah persahabatan di permukaan. Untuk membuatnya lebih vulgar, itu karena situasi keseluruhan. Kedua belah pihak mencubit hidung mereka dan bertahan satu sama lain. Ada batas untuk daya tahan ini. Saat mereka tidak tahan adalah saat perang pecah. Dan kali ini tidak yakin berapa lama. Berpikir bahwa Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan kapan saja, Yu Daoseng juga memahami niat Matt.